Itu kan? Iya. Saya bilang itu Al-Quran bukan apa namanya, bukan biografinya Nabi Muhammad, bukan. Dan Nabi Muhammad SAW mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim sebelumnya. Dan Yesus pun mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, ikuti ajarannya. Kan begitu. Penajaran itu maksudnya apa? Kalau di Alkitab jelas Abraham disunat jelas. Kalimatnya disunat gak bulat-bulat. Nggak muter-muter. Ajaran Ibrahim, ajaran Iya, gini loh Pak Sia, jelas. Pak Sia, Anak Pak Sia. ngerti. Sebentar, saya tengahin dulu. Ketika Pak Sia nanya terkait masalah baginda Rasulullah disunat, Bapak itu harus tahu dulu nih. Ketika nanti ada jawaban dari sumber primer Islam, Bapak harus tahu dulu nih, kitab yang dipegang umat Islam itu apa aja, kan gitu. Supaya nanti kita ngejawab sesuai dengan literatur Islam, Anda juga harus bisa menerima gitu loh. Tapi kalau Anda berfokus dengan satu narasi bahwa kitab sucinya umat Islam itu cuma Quran aja, sumber primer dari Islam itu cuma Quran aja, nah itu keliru Pak. Masalahnya di situ. Berarti Gitu loh. kitabmu nggak sempurna. Loh, kok kitabmu nggak sempurna? Gimana sih Pak? Sama halnya gini loh, saya kasih ya, saya objektif. Bentar Andre. Kristen, kalau saya bertanya kepada Bapak nih, Bapak CIA mempercayai nggak ajaran Trinitas? Pertanyaan saya belum selesai loh, muter. Loh enggak, ini nanti akan Kok saya muter apaan sejajarkan. sih? Enggak. Gini, Mar. Ini nih menganggap bahwa kita muter-muter. Udah dijawab Loh, sesuai, sebentar, nggak iya, muter-muter Andre. kok. Nggak perlu panas dulu, Andre. Sabar. Gini loh Pak. Enggak. Pak Enak gua sama orang Kristen. Kalau ngomongnya kayak begini, hancur udah dijelasin. Bentar, biar sabar dulu, sabar. Gini loh Pak Kristen. Gini loh. Sama halnya dengan gini loh Pak. Ketika kalangan kita nanya terkait di mana ayatnya Trinitas, itu kan nggak ada di Alkitab. Nah, bukan berarti dialog itu akan berhenti sampai di situ. Kata siapa? Paham Pak sampai di sini? Kata siapa? Loh, sekarang tunjukkan aja di dalam Alkitab secara letterlix, kan nggak ada. Tapi bukan berarti dialog berhenti sampai di situ. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Di mana coba Anda tunjukkan secara letterlix ada kata Trinitas? Trinitas. Loh, ada nggak kata Trinitas? Di mana ayatnya, di mana? Pribadi, 3 pribadi. Di mana ayatnya secara tertulis? Loh, secara tertulis Anda tahu nggak secara tertulis? Anda mau nyari tulisan harafiah Trinitas atau 3 pribadi itu? Iya. Saya kan tanya nih, di mana ayatnya secara letterlix kata Trinitas? Ini supaya saya sejajarkan gitu loh. Ketika Anda bertanya, Trinitas itu ini orang ya, jangan mengelak. Sebentar gini loh. Mana dari Pak Kristen, ya kan? dengerin dulu. Sabar, Andre. Sabar dulu, Mar. Sabar. Oke lah kalau Gini loh Pak. Coba kasih saya waktu 1 menit. Bisa nggak ganti-gantian? Tadi saya nanya kok bulet aja. Lah iya, bisa nggak ganti-gantian? Ya ngomong. Dari tadi kamu ngomong, aku cuma ngomong sekali nyolot semua. Sabar Pak. Loh, bukan, lu nya nggak ngerti. Loh, saya itu udah dijelasin. Lu bilang gua muter-muter. Sabar dulu. Gua ketawa. Ya udah lanjut aja, Mar. Lanjut, Mar. Gua nggak bisa ngomong sama orang tolol. Coba. Sabar, gini loh. Ya ngomong lah. Gini loh Pak Kristen, dengerin dulu. 1 minute. Ketika Anda bertanya kepada umat Islam, Anda harus tahu dulu nih, sumber primer apa yang dipegang sama umat Islam. Begitu juga ketika saya, astagfirullahaladzim. Terlalu bulat. Ya Robi. Ngomong aja dalilnya di mana. Bukan terlalu sumber. Loh, Anda mau berdebat atau gimana sih Pak? Nah iya, ngomong aja dalilnya di mana, tak dengerin. Lah iya, Bapak bisa nggak dengerin saya 1 menit? Ya iya, ngomong lah. Ya. Iya, orang lagi ngomong, lu ngomong mulu, dasar tolol. Tolol. Udah, gini loh Pak. Ngomong tolol, udah lanjut. Ketika Anda bertanya kepada praktisi Islam, Anda harus tahu dulu nih,
sumber primer apa yang dipegang sama umat Islam. Begitu sebaliknya ketika saya bertanya kepada Anda, saya harus tahu nih sumber primer yang dipegang sama umat Kristen apa aja. Nah itu baru objektif. Dan ketika Anda bertanya terkait narasi di mana ayatnya baginda Rasulullah disunat, itu dijelaskan di dalam sumber literatur Islam di luar Al-Quran. Paham? Sama halnya luar ya. Di luar jangan ya. dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Sama Jangan halnya, dipotong dulu. sama halnya ketika saya tanya Anda, Tunggu nanti gua sabarlah nanti gua tambahin nanti. gua rungkatin ini nanti ya. Enggak, lu sebut surat An-Anal, sebutin gitu loh. Itu dia, makanya kasih bukti. Dia pengen ada bukti surat An-Anal gitu loh. Sebentar. Dia pengen ngasih minta bukti, bro. Iya, sebentar dulu. Ketika saya bertanya kepada Anda, contoh misal kata Trinitas kan gitu, tidak ada di dalam Alkitab. Maka saya harus mencari nih sumber primer yang dipegang sama umat Kristen yang menjelaskan kata Trinitas di mana kan gitu. Itu artinya sama dengan Anda ketika Anda bertanya kepada kita di mana ayatnya baginda Rasulullah disunat kan gitu tuh. Secara letterlix. Nah, di situ kita kaji nih sumber primer kita dan sumber primer Anda. Ini yang namanya dialog. Paham Anda, Pak? Saya nunggu jawabanmu kok. Paham. Nah, gua tambahin. Ada di surat An-Anal ya. Ya, surat nomor ayat 123. Tuh, gua muter, gua sebutin ayatnya muter. Ya kan? Kenapa? Karena Anda ditanya sesuatu muter-muter juga. Lebih muter-muter Anda. Makanya gue lebih menghargai orang ateis ketimbang orang Kristen. Kenapa? Karena lu nggak memahami Alkitab lu sendiri. Gua mau bacain ayatnya aja lu udah mau bacot. Nah, ya, bahwa Islam itu, bahwa di Al-Quran itu, ini gue mau jawab ya, bahwa di Al-Quran itu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan ikutilah bersama Ibrahim yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang yang mempersatukan Allah, tuh. Jadi disuruh mengikuti meneladani apa yang yang diajarkan oleh Nabi Abraham. Dan sesuai diikuti apa aja, termasuk sunat, termasuk wudhu, termasuk sujud. Tuh, apa Kristen lu meneladani apa? Siapa? Yesus. Apa? Yesus disunat. Apa lu teladanin? Yesus mati di kain kafan. Apa lu teladanin? Hah? Gue tanya. Sudah. Itu tak jawabanmu. Udah dijawab. Udah. Terus apa? Udah ya, saya tanya ya. Loh, gini Pak, jangan begitu. Ketawa. Sebentar. Jangan, tadi udah dijawab. Gue tanya lagi. Gue balik tanya dulu. Jangan banyak tanya doang. Udah gue jawab. Gue balik tanya sama lu. Gue balik tanya sama lu. Lu udah tanya. Gue udah jawab. Come on. Lu kan host. Nggak begini. Sebentar. Dari mana Nabi Muhammad bisa teratur. Sebentar lah. Enggak masalah ini orang ngincer Nabi Muhammad, bro. Nggak ada masalah. Ya, Umar, dia ngincer Nabi Muhammad di mana? Nah, dia. Ya kita gini. Tunggu sebentar lah, bro. Sebentar, 5 detik gue ngomong. Gini, bro. Lu terlalu panjang nih, bro. Kalau gue langsung skak, ya. Gini, dia coba mau menyerang. Sebentar, dia mau menyerang bahwa di mana ayatnya Nabi Muhammad itu disunat. Sudah dibilang tidak ada. Yang ada bahwa Al-Quran mengajarkan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan begitu, sudah dijawab tuh. Tidak ada yang urusan, kan mengajarkan meneladani Nabi Abraham. Apa yang diajarkan oleh Nabi Abraham? Disunat, wudhu, ya kan, lepas alas kasut, bersolat, segala macam semua diteladani oleh orang Islam. Kan begitu. Nah, sekarang dibalikin ditanyain, apakah lu meneladani Yesus? Ya kan? Yesus disunat, Yesus bersujud, Yesus meninggal menggunakan kain kafan, apa? Kan begitu. Jadi dia itu cuma dia pola pikirnya bahwa Nabi di mana ayatnya Nabi Muhammad itu disunat. Dibilangin ini bukan kayak perjanjian baru yang dibuat sama Paulus ya tentang biografinya Yesus, bahwa Al-Quran itu bukan biografinya Nabi Muhammad SAW. Tuh jawaban gua. Kurang. Udah gini. Pak, saya jawab Pak ya.
Itu ada di hadis. Udah saya jawab lo ya. Ada di hadis. Sekarang saya tanya Anda, Loh, di mana di- kata loh, Trinitas itu ada? Lo jangan lo, kalau enggak saya turunkan Anda lo. loh, gimana sih? Itu sampean belum jawab sama sekali gitu loh. Ada di hadis. Di mana? Loh kok di mana? Ini saya coba Loh, buka di hadis ya. Sudah hadismu ada itu di hadis. oh, Loh, ya, Sahih Ya kan? Al-Bukhari. Lu nggak percaya sih, Mar. Nggak percaya sih lu, Mar. Lu nggak percaya, bro. Mau dijawab apapun, dia akan begitu. Ini udah kebiasaan gua, itu udah berkali-kali kalau debat sama mereka tuh begitu, bro. Udah dijawab nih, pakai hadis, pakai apa? Gua nggak puas jawabannya. Lu nggak jawab jawabannya. Lu nggak ini. Intinya mereka mau menyerang Nabi Muhammad. Intinya. Jadi jangan lu ngasih literasi, nggak akan nyampe, bro. Pada saat ditanya harusnya kalau dia punya otak, oh begitu jawabannya. Jadi nggak ada nih ya. Ya. Baru lu nyaut itu, bro. Gitu. Baru lu nyaut tentang masalah Trinitas. Dibilangin kalau orang kayak begini kalau udah dijelasin dari awal nggak akan bisa, bro. Nggak akan bisa. Dia tetap nyerangnya apa? Di mana ayatnya Nabi Muhammad disunat? Nggak ada. Di mana ayatnya Nabi Muhammad disunat? ye, tapi sabar lah. Kayak gitu-gitu. Dre. Sabar dulu, Dre. Kita tunjukkan. Bukan, nanti lu kesel sendiri, bro. Enggak, Bukan, ya saya lu turunkan. jadi gini. Gini loh, Dre. Maksud gua gini loh. Kita coba kasih satu edukasi. Ketika mereka nggak mau objektif, ya kita turunin gitu aja. Nggak usah terlalu Nih. tinggi-tinggi. Oke. Gue jawab ya, bro ya. Oke, gue jawab ya, bro ya. Sebentar ya. Ini masuk buat makhluk orang tolol, ya. Bahwa Al-Quran, nih gua nih 3 tahun mualaf, ya. Al-Quran bukan biografinya Nabi Muhammad SAW, ya. Di situ tertulis di surat di Quran ya, An-Nahl ya, ayat 1, 2, 3. Itu kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang sangat hanif dan karena dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu disuruh untuk meneladani ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham, ya. Nah, ajarannya Nabi Abraham yang ada di Tanak tuh apa? Ya kan, cara bersujud, ya, bersunat, gitu loh. Semuanya itu kita teladanin sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan firman Allah. Diikutin. Memang tidak ada literasinya bahwa Nabi Muhammad disunat. Terus sekarang gua tanya sama lu, di mana yang namanya Yesus disunat, lu ikutin nggak? Yesus mati di kain kafan, lu ikutin nggak? Ini belum pertanyaan yang lain nih. Sampai nanti gua tanya Yohanes 14 ayat 16, saya challenge nanti. Gitu loh. Jadi maksudnya gua, dia tetap pertanyaannya dia bahwa lu nggak jawab pertanyaan gua. Kan begitu dia. Bahwa di mana ayat dan Nabi Muhammad itu disunat. Nggak ada kan? Namanya Al-Quran kamu namanya nggak lengkap. Paham nggak? Udah jelas dibilang tidak ada. Ini perihal sunat Nabi Muhammad, bukan perihal ketuhanan. Bagaimana ceritanya Tuhan digantung di pohon? Kan begitu. Kalau lu naik, ayo lu naik. Tapi pakai waktu, mau nggak? Pada saat lu tanya, ya, gua jawab dan gua balik tanya. Jangan lu kebanyakan tanya. Gimana? Ayo. Kalm, lu naik. Gue tahu nih orang Kristen dia. Ayo naik, Kalm. Ayo. Karena gue benci kalau orang udah menghina Rasulullah, gue udah benci. Tanya aja udah dijawab kok. Jadi intinya, ya, kalau sudah dijawab, lu bilang gue muter-muter, di mana letak muter-muternya? Udah dijawab, lu bilang gue muter-muter.
Udah dijawab, bilang muter-muter. Udah dijawab sesuai dengan surat. Umar udah bilang hadisnya. Terus apa lagi? Memang tidak ada Nabi Muhammad disunat di Al-Quran, tidak ada. Memang tidak ada. Kok dibalikin tanya nggak mau? Udah dijawab kan? Lu nggak puas, terserah lu. Sekarang gua mau balik tanya, nggak mau. Lu mau nanya lagi, coba tapi di mana pokoknya Nabi Muhammad surat di mana? Di ahli sunat. Ya, di surat Al-Ahzab juga ada. Hmm? Al-Ahzab, tunggu. Kalau gue tuh tahunya surat Al-An'al. Nggak ada. Semua Hah? jumhur ulama menyepakati bahwa baginda Rasulullah disunat dalam keadaan udah lahir. Itu narasi dari para jumhur ulama. Iya, tadi kan lu udah ngomong begitu. Sudah. Bener gak sih bro? Gua ngomong bahwa Al-Quran itu bukan biografi Nabi Muhammad. Ya kan? Bukan lah. Jadi Ya terus memang nggak ada. kalau dialog itu kan harusnya tahu ya sumber primernya kita, sumber primernya mereka kan gitu. Harusnya Tahu, gitu. gua tahu maksud lu. Gua tahu maksud tuh, cuman dia ini kelihatan dari tadi nyerang. Di mana ayatnya Nabi Muhammad disunat? Di mana ayatnya Nabi Muhammad disunat? Gua udah ngomong, gua udah jelasin, ya. Lu juga jelasin segala macam sampai gua udah inin suratnya. Muter-muter. Kok muter-muter apa sih? Gitu loh. Jadi lu udah kasih literasi udah bagus loh bro. Tapi orang kayak begitu bebel. Pasti kasih pertanyaan nggak mau kan. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kok belum menjawab? Kenapa? Karena kebiasaan dia kalau ditanya tentang Bible, celeng dia. Ya kasih waktu 5 menit nanti dibuat teh celup gitu loh Andre. Kalau udah nggak percaya udah dibikin teh celup. Ya begitulah Andre, Andre. Jadi tujuannya naik. Gua marahnya ini. Tujuannya naik cuma hanya untuk Gini. mendiskreditkan. Ya, gini. Happy ya, dengerin ya. Udah dijawab ya, udah dijawab. Oke. Awal mula waktu dia tanya gua udah jawab. Itu bukan biografinya Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti punyanya Yesus yang namanya dari lahir sampai dia mati digantung di pohon. Ya. Ada loh ayatnya gak digantung di pohon. Nah, bukan menghina, gue sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau sudah dibilang tidak ada ayatnya, selesai. Toh, gue tanya tentang masalah Bible, ada nggak ayatnya? Oh, nggak ada ayatnya, selesai. Jadi gue nggak mau cari menang atau kalah, bukan. Cuman kalau seandainya masih ngeyel, ya, ngeyel, pada saat dia mengatakan belum dijawab pertanyaan saya, di mana ayatnya Nabi Muhammad disunat? Udah dijawab begitu, belum dijawab, muter-muter. Mana ayatnya Nabi Muhammad disunat? Dia pengen bilang, kan gue udah bilang nggak ada. Dia pengen bilang ada. Kalau nggak ada, oh Al-Quran kamu nggak lengkap dong, ya, nggak sempurna dong. Kok? Apakah harus sempurna jika ada apa namanya, ada ayatnya Nabi Muhammad SAW disunat? Hah? Loh kita Nabi Muhammad disunat itu mengikuti ajaran Nabi Abraham, udah dikasih tauin kayak begitu. Kok ini? Iya, orang Ismail aja disunat. Apa? Coba, Kalm, lu mendingan lu naik. Di mana gua ngujatnya? Coba naik. Di mana gua ngujatnya? Ayo, coba. Di mana gua ngujatnya? Ayo. Udah Andre. Cekek aja bang katanya.
Nggak bisa weh foto weh. Gue masih bagus ladenin yang foto. Nabi sendiri yang menganjurkan sunat. Jadi kalau otak apa itu tidak tahu pasti udah paham. Mengolok sembahan orang lain nggak boleh. Apa? Tunggu. Mengolok sembahan orang lain nggak boleh. Apa yang gue olok? Ayo, coba Kam. Tulis saja nggak apa-apa. Apa yang gue olok? Apa yang gue olok? Coba. Jawab. Apa yang gue olok? Sesembahan orang lain. Hah? Biar gue jawab ini. Emang Yesus ada Yang mana? buktinya, Andre? Bilang digantung. Katanya bilang digantung. Jujur. Siapa? Mar. Ada nggak digantung, Mar? Digantung di pohon. Ada nggak? Hah? Ada. Ada. Kisah Para Rasul 5 ayat 30, KJV-nya lu baca. Ya. KJV-nya lu baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 30, KJV-nya lu baca. Semuanya coba buka. Tulis di sini ada atau enggak. Hang on the tree. Digantung di pohon. Coba lu baca. Jangan lu bilang pohon itu jadi kayu salib. Satuan gendong pohon Tri. Yang mana Tri? Karena memang tidak ada penyalipan sebenarnya. Cuman apa namanya, Yesus itu nggak disalib memang. Jadi sebenarnya di situ ditulis sebenarnya bukan Yesus yang disalib, tapi orang-orang yang diserupakan nama Yesus. Karena ada namanya kayak usus terburai segala macam, katanya si Yudas jatuh. Kok jatuh bisa terburai ususnya? Jadi di PB itu Coba buka kisah. Aduh, Kam, mendingan naik aja, Kam. Gua buktiin. Enggak, makanya gini, mereka ini orang Kristen menganggap bahwa kita mengolok agak apa namanya sesembahan yang lain. Coba, yang mana kita mengolok? Gue berani guanya di apa namanya di hadapan penyidik. Karena kalau sesuai dengan tulisan itu bukan mengolok. Ayo. Ayo. Emang kita mengolok sesuai dengan tulisan kok. Jadi gua benci ya. Apa namanya orang kalau udah dijawab tapi masih ngeyel gitu loh. Mendingan kalau kayak gitu udah karena dia coba, gue paling benci ada yang menghujat. Gue nggak menghujat. Ya, tapi pada saat dia di mana yo, Al-Quran nggak sempurna, pasti balikin tanya nggak mau. Anda belum jawab, di mana ayatnya? Maka kalau gua tuh sebenarnya udah muak sama orang-orang Kristen sebenarnya, bener. Terutama yang di netizen sini ya, bener. Udah muak gua. Tapi banyak teman-teman gue yang Kristen segala macam nggak kayak begitu, nggak. Anak gue semuanya masih Katolik kok. Kakak-kakak gue masih Katolik. Tapi mereka tahu apa tujuan gue. Iya, Kristen di TikTok, Kristen di ini, di TikTok, di YouTube. bukan di Antioquia, Andre. Hah? Bukan di Antioquia. Rumpi si the King. Antioquia. Sebenarnya kalimat Kristen juga nggak ada loh. Itu udah pernah gue bahas. Itu pernah gue bahas. Tapi apa? Gue nggak pernah mau bahas-bahas itu. Ayo, kalau gue cuma tanya sesuai dengan ini. Coba kalau seandainya gue bahas mengenai, wah itu bukan di pohon, itu kayu salib. Bagaimana caranya lu mengatakan itu kayu salib? Loh, buktinya Yesus disalib. Itu buktinya dari lu.
bahwa sebenarnya yang diceritakan di situ sebenarnya bukan Yesus, ya kan? Sebenarnya. Tuh kokoh mau naik tuh, kokoh tuh, mau naik tuh. Naikin aja, naikin. Yang penting enak aja kita. Mana yang Islam Ah, itu kokoh tuh. Kokoh tuh Islam. Kita mau cari lawan. Nanti lu biarin Mar kayak begini. Jadi Oten itu jadi nggak berani ke sini, biarin aja. Kemarin sampai jam berapa tuh sama Kodondi? Sampai jam 2. Buset. Gua jam berapa udah tidur? Ayo jangan kesel, jangan kesel. Lu lama-lama kesel juga lu, bener. Gue tahu kalau amarah lu itu lebih ini. Kemarin aja si siapa? Si Kodondi aja yang ngomongnya santai-santai bisa kesel. Karena ya bebelnya, mendingan langsung skak. Gini ya, di mana letaknya gua menghina Yesus? Dah, gua nggak mau nabi gua diolok-olok. Itu aja. Kalau lu mau tanya, udah dijawab selesai. Gak usah lu panjangin segala macam begini, 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 begini. Gitu loh. Kalau lu banyak yang mengatakan lu menghina sesembahan orang lain. Apa? Sesembahan yang mana? Yesus. Iya, di mana ayatnya di mana letaknya gue menghina Yesus? Yaitu lu bilang katanya salib bahwa Yesus digantung. Lah, emang digantung? Itu pertama. Dan itu ada ayatnya. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 30 versi KJV. Mau ngomong apa? Jadi apa? Coba mana si Calm? Ayo mana ayatnya? Apa lagi yang gue menghina Yesus? Kalau Yesus, Gua itu udah diperiksa 3 kali. Gua udah diperiksa 3 kali. Ya gara-gara kayak gini di YouTube. Sampai gue bilang, gue bukain ayatnya. Nih gue sesuai dengan omongan ini. Kira-kira apa? Nggak bisa, deliknya gue nggak bisa, gue kena. Hah? Emang ditanyain apa? Loh enggak, jangan maha benar gue. Sama penyidik tanyain apa, Andre? Apa? Sama penyidik ditanyain apa? Iya, bahwa gua dianggap bahwa penista agama. Di manalah ayatnya letaknya penista agama? Di setelin videonya. Tak. Ini loh, ini ada ayatnya kok. Sesuai kok. Ayo. Terus Mana ayatnya? Gue bukain di Bible. Nih. Coba yang ini ada kok. Ini ada kok. Loh, kamu juga mengatakan katanya, wah, kok Yesus kayak sakral on off dong jadinya. Loh iya, saya bilang, saya menghina pola pikir mereka, bukan menghina Yesus. Bahkan saya membela Yesus, Pak. Saya membela Yesus. Kenapa? Karena dia menganggap Yesus Tuhan. Dan Yesus itu adalah nabi saya juga. Saya meneladani Yesus. Sekarang dia mengatakan bahwa Yesus mati dibunuh. Mati disiksa segala macam. Ah. Dicari lagi. Ini kenapa? Loh, iya, saya menghina pola pikir mereka, bukan menghina Yesusnya, pola pikir mereka. Karena pola pikir mereka menganggap bahwa Yesus ini bisa jadi manusia, iya, jadi Tuhan, iya. Pada saat dia nggak tahu hari kiamat, dia manusianya. Pada saat dia memberikan mukjizat, dia Tuhannya, jadi Tuhan. Pada saat dia nggak tahu itu pohon ara dikutuk, itu manusianya. Pada saat Yesus kelaparan, itu manusianya. Pada saat Yesus membangkitkan orang mati, itu Tuhan, itu Tuhan. Lah, saya bilang, lah,
Udah kayak Sakar on off, bisa jadi Tuhan, bisa jadi manusia. Ayo. Jadi di mana? Di mana gua letak gua ini? Hah? Penyidik aja waktu itu juga udah mengatakan, ya sesuai dengan teks yang ada, kecuali saya memelintir ayat itu yang tidak ada, diada-adain. Nah, baru kena. Gue juga bukan orang bodoh. Gue nggak pernah mau menghujat. Tapi coba, ya kan, menghujat sesuai dengan hadis-hadis palsu. Betul, Bang Marco. Oten kalau ditampol dengan data, nuduhnya penghujat. Mereka sebenarnya yang menghujat. Dengan sendirinya sebenarnya mereka menghujat Yesus itu sendiri. Benar nggak? Kayak mereka mengatakan, ya, kayak apa? Kayak mereka ngomong, orang Islam, ya, mencium batu batu Azar Aswad supaya untuk ditebus dosanya segala macam begini-begini, menyembah batu, kan begitu-begitu. Itu menghujat kan? Pas gua balikin, oke, lu buka Yesaya 6 ayat 7. Tuh, buka Yesaya 6 ayat 7. Mencium api batu bara akan menghapus dosa. Dia menyentuh mulutku dengan bara, itu berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus, dosa-dosamu telah diampuni. Ayo, gimana? Ngamuk, dibilang gue menghujat. Ayo, coba. Hah? Ini gue tahu ini Calm ini orang Kristen, bukan Islam. Gue tahu dulu nih udah pernah Calm ini, tapi dia kayak berkedok, wah ini gue Islam, jangan begitu Andre, ya. Jadi dia itu kayak opini publik, jadinya bikin kesan opini publik. Gue tanya di mana letaknya gue menghina sesembahan orang lain. Coba, gak usah ngomong yang lain, coba itu doang jawab. Nggak mau jawab. Pada saat mereka menghina kita tentang Islam, tentang mencium batu terus menyembah batu dan dosa-dosa diampunin, kira-kira gimana? Ya? Gue tanya kamu, jawabnya lain lagi nih. Ayo, di mana letaknya? Apa? Gue menghina sembahan lain. Coba. Ya kadang mereka begitu bingung jawabnya. Yang mana? Ayo. Yang digantung gue bilang ada ayatnya. Mau ngomong apa? Jadi kalau seandainya mau debat, diskusi, mau bertanya, mau ditanya. Kalau sudah dijawab, jangan merasa nggak puas. Pada saat lu jawab nggak ada jawaban segala macam, gue nggak bisa jawab. Selesai perkara. Kan yang menilai penonton, bukan mau menang atau kalahnya. Orang udah dijawab masih ngeyel. Diajak debat face to face nggak berani ya. Itu. Jadi bukan gua mau marah-marah begitu. Percuma, lu kasih hati, percuma dia akan begitu terus. Akhirnya gua kayak gaya amarah gua itu karena dia udah mendiskreditkan Nabi Muhammad, itu doang. Udah siap gua, Ten. Ayo sini naik. Kasih waktu 2 menit juga nggak apa-apa, yuk sini. Temanya apa, Andre? Hah? Temanya apa temanya? Konten kalau berani naik gitu aja. Tapi naik, tapi open cam. Tap layar, guys. Andre, kalau Yesus disalib di pohon, kan kalau
itu kan tertulis Ndri ya. Yesus disalib di pohon kan gitu Ndri ya. Hmm. Terus kalau lu nonton film Passion of the Christ, apa pohonnya ikut dibawa Ndri? Gini, Lu harus bisa bertanggung jawab pertama, Ndri. pertama begini, loh. Gua nggak tahu karena itu tertulis sesuai dengan apa yang tertulis kan. Nah, iya, Mereka juga begitu kan. Kalau itu Mereka mengatakan tertulisnya bahwa di pohon, Hmm. kan itu kan ada di Yerusalem itu jalan Via Dolorosa. Kan Yesus membawa pohon kalau gitu. Lu bisa bayangin gimana Yesus membawa pohon, Dri? Ya makanya gue nggak tahu bahwa kepercayaan Islam itu bahwa Yesus itu kan nggak disalib. Enggak, ini terlepas dari Islam. Kita kan baca Loh, kalau saya kan nih. iya. Kita baca sebenarnya kita kan baca kitab mereka. Yesus digantung di pohon. Artinya kan menurut mereka kan disalib. Kan gitu ya? Nah, apakah Yesus itu membawa pohon, Dri, sampai di Golgota? Berat lu, Dri, pohon, Dri. Gimana sih lu? Kan gitu, Dri. Nah, coba kau baca ayat itu. Yesus digantung di pohon. Nah, ketika Yesus digantung di pohon, atau taruhlah disalib, ya kan? Yesus disalib. Salibnya ini dari apa? Dari pohon kan gitu. Apakah Yesus membawa pohon, Dri, sampai ke Golgota? Lu bisa bayangin deh. Pohon itu segede gaban, Dri. Nggak mungkin kalau pohonnya kecil pasti patah lah kan gitu. Bener nggak? Apakah Yesus itu membawa pohon beserta akar dan daun-daunnya? Nggak tahu gua. Sekarang begini, yang tertulis di situ. Pohon ya, itu mereka, ada daunnya nggak sih? Pohon. Iya, dengar dulu. Ya, sekarang ngerti sarkasme gua. Iya. Nanti gua nonton ini gua tak. Yang namanya pohon gua tahu. ada daunnya, Dri. Iya, maka itu kan gini. Ini gue biar di bawah juga tahu ya bahwa gue itu nggak ngada-ngada. Zaman dulu nih zamannya Yesus segala macam. Dia tahu ini namanya pohon, ini namanya kayu, ini namanya salib. Salib itu berasal dari kayu, kayu itu berasal dari pohon. Paham ya? Kalau mereka mengatakan salib, salib. Mereka mengatakan kayu, kayu. Bukan berarti salib itu pohon. Enggak. Karena sudah jadi salib. Katakanlah itu salib. Kayu. Sudah jadi kayu. Katakanlah itu kayu. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 30 dikatakan bahwa hanged on the tree. Kalau misalkan secara kita memahami dari literasi bahasanya, tree itu artinya pohon, kayu itu artinya wood, salib itu artinya cross. Kenapa nggak ditulis hanged on the cross? Atau hanged on the wood? Jangan lu bisa mengartikan bahwa itu disalib. Bagaimana kalau bukan salib? Ayo, bagaimana cuma sekedar papan? Berarti bawa pohon itu, Dri. Bener itu udah. Ya, kalau nggak percaya teman-teman yang di bawah, iya, yang teman-teman di bawah, ya, buka Kisah Para Rasul 5 ayat 30 versi KJV, King James Version. Nah, buka, coba buka di Google, buka, nanti masuk lagi. Coba ditulis, bener nggak? Tree. Nah, Google Translate, tree. Jadi di copy semuanya, ditaruh di Google Translate, ya, bahasa Indonesiain. Terus tree ganti wood, bahasa Indonesiain. Tree diganti cross, bahasa Indonesiain. Udah bener, Dre. Pohon udah bener tuh. Berarti bawa pohon itu. Yesus bawa pohon sampai Golgota, Dre. Oh iya, di mana gua menghujatnya? Sesuai dengan tertulis kok.
Mau ngomong apa? Kecuali Kita, tidak ada yang tertulis. Baru. nah, kita Gua coba ngada-ngada spesifikkan. ngomongannya. Kita spesifikkan dulu pohon, Dre. Ini menarik ini kajiannya. Pohon itu kira-kira pohon itu ada daunnya nggak, Dre? Adalah. Nah, lu bisa bayangin gitu loh. Seseorang bawa pohon sampai sampai ke Golgota, Dre. Nah, kalau misalkan salah, ya, salah di kitab itu salah ditulis pohon, karena di mana di original teksnya itu pohon loh. Original teksnya pohon loh, ya. Kalau salah namanya kitab itu bukan firman Tuhan. Enggak betul lah itu kitab itu. PB firman Tuhan, Andre. Bener itu. Ya udah kalau benar ya udah jangan dibantah. Iya, yang maksud gue itu, Simple kan? maksud gue itu ke Golgota itu berarti pohonnya dibawa naik ke Golgota, Andre. Kan gitu ya. Coba penghujatan di mana guanya? Ngomong katanya gua maha benar, ya kan? Lu bunuh karakter kayak begitu supaya kesannya kayak gua itu kayak ini bullshit. Coba, enggak itu diartikan kayu, coba. Ayo, itu diartikan salib, coba lu. Di Wikipedia, ayo buka. Arti dari pohon apa? Tree, pohon apa? Kayu. Kalau begitu bukan salib, bisa papan. Atau kayu satu biji kayu, bukan salib. Bisa begitu. Tapi kan harusnya wood. Mereka kan bukan orang bodoh. Wood kayu. Berarti kayu udah dibentuk, Dre. Ya kalau begitu bukan tree. Harusnya. Ya udah bener tadi Wood. pohon. Pohon lah orang pohon. Kalau digantung di kayu salib, ya kan? Ya on the cross. Aduh, coba buka lu googling deh. Mau ngomong apa? Coba buka Kisah Para Rasul 5 ayat 30, coba buka. Coba buka Kisah Para Rasul 5 ayat 30. King James Version. Coba kalau nggak puas Septuagintanya coba. Gitu aja. Bentar, Dre ya, aku coba cek Kalau di salah bahasa ini. Aku kan punya Alkitab segala bahasa, Dre. Andre. iya coba. Segala bahasa ini aku, Dre. Tak. Iya coba buka aja. Alkitab. Tak. Set. Oke. Apa tadi, Dre? Kisah Para Rasul, Dre ya? Iya 5 ayat 30. Apa gua Kisah Para Rasul 5 ayat 30. 5 ayat 30. Andre. Nah, gua nggak, ya lu yang baca lah. Enggak lah, kan gua bisa buka open cam. Ntar lu baca, Andre. Wah, ini Alkitab segala bahasa kau, Andre. Waduh, ini kenapa castir gerak-gerak, weh? Ntar, set, open cam. Gua balik kamera, tes. Kau baca, Andre. Kau baca ini, Andre. Aku baca, bisa nggak aku baca ini? Coba. Nggak, tunggu. Sebentar. Ujungnya alahna karuhun urang itu bahasa Sunda. Emang nggak boleh bahasa Sunda? Iya boleh. Orang bahasa Sunda. Dari Yesus ditelasan ku juragan-juragan terus dipaku dina kayu salib. Nah, iya, kayu salib. Ya kan itu kan. Nah, dia ada kata dipaku. Sesuai nggak dengan sesuai nggak sama original teksnya? Coba original teksnya dong.
Wah iya ini gimana? Siapa yang terjemahin ini bahasa Sunda? Woi, dipaku. Yang penting bagaimana caranya itu melegitimasi bahwa Yesus disalib, udah begitu doang. Kalau itu karuhun orang apa ini? Parantos ngahuripkeun deui Yesus anu ditelasan ku juragan-juragan dipaku dina kayu salib. Cenah kan gitu ya. Cenah kan gitu. Pakai cenah. Enggak, original teksnya dong. Ini kan bener dari bahasa Sundanya. Original text dari. Enggak, jadi Ini original text. Bentar. Ayat berapa tadi? Ini lupa gua, weh. Bahasa Inggris nih. 5 ayat 30. 30. 5 ayat 30. Sama ini deh. Ntar gua kasih biru-biru. Nih. The Tuh, God hanging of him on the tree. our tuh lihat tuh. Lu ke kiri lagi ke ayatnya, ke kiri ganteng. Nah, terus tuh 30 ya, tuh X 5 ayat 30. Hanging him on a, coba lihat ke sana, tree. Iya, ke tree deh. Tapi bahasa Sunda Iya. bagusnya. Bahasa Sunda ya. Kok ada pakunya? Di mana pakunya? Dre, ini Minangkabau. Kok Isal masih, Dre? Isa Almasih nanda apa tuh kesananya tuh? Angku salibkan tuh beliau, terus beliau lah diiduykan balia de Allah, terus ninia moyang kita sasudah beliau mati. Loh, mana ini kayunya, Dre? Di mana sih ini terjemahannya? Minangkabau. Enggak, terus si wong edan nambo cie. Kuah. Ada, Dre, ya bahasa Gua ngomong apa adanya, gua ngomong apa adanya. Di mana gua menghujatnya, gitu aja. Lu kalau seandainya gua bilang menghujat, lu harus ada bukti. Jangan main asal ngomong gua menghujat. Bagus juga nih bahasa Sunda. Gitu. Coba Galatia 3:13, Dre, ya. Bahasa Sunda, Dre. Galatia 3:13, Dre. Bahasa Sunda gimana nih? Lucu. Tapi orang mah guys lepas tina ancaman jeung panyapa eta hukum agama guys dilepaskan ku Kristusnya. Anjeunna anu nandangan payapana jadi geganti orang dina tangka jelema anu disapa. Kok gini ya? Bahasa Sunda weh. Keren ya. Siapa? Mar, kemungkinan bini gua tuh pengen ke Surabaya tanggal 26. Jadi ada kemungkinan nggak bareng sama Kodondi gua naik kereta. Tapi tidur di mana? Enggak, bini gua ada urusan. Kebetulan. Gampang gua itu masa lalu tidur. Lu kan nyampenya tanggal 27 berarti kalau naik kereta. Tinggal lu telepon, Mar, gua udah berangkat. Oh, itu mah gampang, masalah tempat tinggal. Tenang aja, gampangnya itu. Yang penting lu nyampe. Tunggu, gua mau kencing dulu.
Oh, brengsek juga nih orang ya. Ya gitulah Andre itu ya. Orang ngomong ditinggal kencing kan, si Andre kan kayak gitu. Mau naikkan orang dulu ah. Mau naikkan orang dulu weh. Mau naikkan semua nih. Tuh. Dua. Tiga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bahasa Sunda ya. Sakitu tetalana anu saya bahasa Sunda weh. Ya gimana kabarnya para mualim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gue wabarakatuh. gue balik udah banyak aja naik. Iyalah, lo mah gitu. Orang lagi ngomong tinggal kencing brengsek nih orang. Gue kencing, gue kebelit. Mau ngomong apa? Ya ada yang noise ya. Ada yang noise. Berarti nggak bareng Kodondi lu, Andre? Lu takut kan naik mobil kan? Apa? Apa? Lu takut kan naik mobil kan? Iya benar daripada Enggak, jadi daripada lu meninggal. bukan barusan ngomong bini gua, ya berangkat tanggal berapa? Ya gua bilang tanggal 28. Enggak, aku janjian sama saudaranya tanggal 27. Lu saudaranya di mana? Saudaranya. Hah? Saudaranya di mana? Surabaya. Di Surabaya kan luas, Dre. Hah? Di mana Surabayanya? Di itu Turi. Di Turi, Pasar Turi. Deket lah Pasar Turi. Iya, makanya kalau seandainya begitu kan berangkatnya kan tanggal 26. Berarti lu turun di stasiun Pasar Turi berarti. Enggak, janjiannya tanggal 27. Enggak yang lu kayak Oten. Orang gue tanya lu turun di mana? Janjiannya tanggal 27. Ini udah kayak Oten. Kalau di daerah lu turunnya di mana? Gubeng lah. Hah? Gubeng kalau Daerah mana? Gubeng kalau stasiun. Gua ngapain? Ngapain ngubeng-ngubeng? Kan turun di stasiun udah, ngapain gua ngubeng-ngubeng? Nih orang minta digampar emang ya. Kalau Ustadz Unggul bilang ini salahnya Andre, iya udah salah gua. Bukannya salah gua. Suara lu nggak denger, Andre. Putus-putus. Iya, kalau Ustadz Unggul bilang ini Putus-putus. kalau